Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'in hadirin muqarrabin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yustahabbu ay yaqra'al qur'ana wa huwa ala taharatin fa in qara'a muhdisan jaza bi ijma'il muslimina wal ahadisu fihi kasiratun ma'rufatun. Qala imamul haramain wa la yuqalu irtikabun makruhan bal huwa tarikun lil afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal. Yustahabu dan sunatakan apa ayat Qur'an yang to maca sapa al-qari. Yustahabu dan sunatakan ayat Qur'an apa yang to maca sapa al-qari al-Qur'ana ing al-Qur'an. Wa huwa hale utawi qari ala taharatin iku tetep ing atase suci. Wa huwa hale utawi qari ala taharatin iku tetep ing atase suci. Fa in qara'a mongko lamun maca sapa qari muhdisan hale wong kang hadas, membaca Al-Qur'an dalam kondisi hadas, gimana hukumnya? Baca Al-Qur'an tidak punya wudu. Jaza mongko wenang sapa muhdis bi ijma'il muslimin kelawan sepakate pira-pira wong Islam. Wal ahadisu utawi pira-pira hadis fihi ing dalam jawaz. Fihi ing dalam jawaz bolehnya orang yang muhdis membaca Al-Qur'an. Kasiratun iku akeh ma'rufatun kang kinawruhan yang sudah maklum. Kasiratun iku akeh ma'rufatun kang kinawruhan. Qala dawu al-imamul haramain sapa imam haramain. Ing dawuh wala yuqalu irtikabun makruh. Wala yuqalu lan ora den ucapaken irtikabun apa ngelakoni al-qari makruhan ing perkara kang makruh. Wala yuqalu lan ora den ucapaken irtikabun apa ngelakoni al-qari makruhan ing perkara kang makruh. Bal balik huwa utawi qari tarikun iku wong kang ninggal lil afdhali maring perkara kang afdhal. Bal balik huwa utawi qari tarikun iku wong kang ninggal lil afdhali maring perkara kang luweh utama, perkara kang afdhal. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa qari. Qari itu orang yang membaca Al-Qur'an. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa qari al-ma'a ing ma. Al-ma'a ing banyu tayammama mongko tayammum sapa qari. Tayammama mongko tayammum sapa qari. Wal mustahadatu utawi wadon kang istihadah. Fi zamani ing dalam mongso al-mahkum kang den hukumi bi annahu kelawan sa'atuhune zaman tuhurun iku suci. Wal mustahadatu utawi wadon kang istihadah fi zamani ing dalam mongso al-mahkum kang den hukumi bi annahu kelawan sa'atuhune zaman tuhurun iku suci. Hukmuha iku utawi hukumi mustahadah. Hukmul muhdisi iku kaya hukumi wong kang hadas. Hukmuha iku utawi hukumi mustahadah. Hukmul muhdisi iku kaya hukumi wong kang hadas. Titik. Wa amal junubu anapun utawi wong kang junub hadas besar wal haidulan wong kang haid
Kalau kondisi kita junub ataupun haid, gimana baca Al-Qur'annya? Fa innahu mongko iku satuhune kelakuan yahrumu iku haram alaihi ma ingatasi junub wal haid qiraatul Qur'ani apa maca Al-Qur'an. Wa amal junubu anapun utawi wong kang junub wal haidu lan wong kang haid fa innahu mongko iku satuhune kelakuan yahrumu iku haram alaihi ma ingatasi haid wal haid wal junub qiraatul Qur'ani apa maca Al-Qur'an. Sawa uniku padha uga kana ana apa al-makru apa kang den waca ayatan iku sa ayat au aqalla utawa luwih sedidik minha saking ayat, baik yang dibaca satu ayat atau lebih sedikit. Kemudian wa yajuzulan menang lahuma maring junub wal haid ijraul Qur'an apa ngelakoaken Al-Qur'an atau maca Al-Qur'an maksudnya. Wa yajuzulan menang lahuma maring junub wal haid ijraul Qur'ani apa ngelakoaken Al-Qur'an ala qalbihima ing atasi atine junub wal haid min ghairi talaffudin saking tanpa ngucapaken bihi kelawan Al-Qur'an. Ijraul Qur'ani apa ngelakoaken Al-Qur'an ala qalbihima ing atasi atine junub wa haid min ghairi talaffudin saking tanpa ngucapaken bihi kelawan Al-Qur'an. Wa yajuzu lan wenang boleh lahuma maring junub wa haid an-nadhuru apa ningali fil mushafi ing dalam mushaf wa imrarihi lan nglakoaken Al-Qur'an alal qalbi ing atase ati. Wa imrarihi lan nglakoaken Al-Qur'an maksudnya ya membaca Al-Qur'an alal qalbi ing atase ati. Wa ajma'a lan sepakat al-muslimun sapa pira-pira ulama ing Islam ala jawazit tasbih ing atase wenange maca tasbih. Orang junub haid baca tasbih wa tahlil lan maca tahlil wa tahmid lan maca alhamdulillah wa takbir lan maca takbir was salat lan maca salawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono tasbih ila akhirih. Wa ghairi dzalika lan sa'liyani mengkono tasbih ila akhirih minal azkar saking pira-pira zikir lil junubi kedue wong kang junub wal haidilan wong kang haid wadon kang haid. Kalau laki-laki ndak ada yang haid. Qala dau ashabuna sapa santri kita. Wa kadzalan kaya mengkene jawaz. Wa kadalan koyok mengkini jawas idza qala ing dalem nalikane ngucap sapa wong kang junub wa haid li insanin maring manungsa. Wa kadalan koyok mengkini jawas idza qala ing dalem nalikane ngucap sapa junub wa haid li insanin maring manungsa ing lafat ya Yahya khudil kitaba bikuwah. Ya Yahya he Yahya khud ngalapo sapa sira. Khud ngalapo sapa sira. Kalau diwasal khudil kitab. Khud ngalapo sapa sira alkitab ing kitab bikuwatin kelawan kokoh. Surah Al-Maryam. Wa qasada lan najja sapa haid wal junub bihi kelawan ucapan ghairul qur'ani ing saliyani Al-Qur'an. Wa qasada lan najja sapa junub wa haid bihi kelawan qaul kelawan ucapan ya Yahya hudil kitaba bikuwah iku ghairul qur'ani ing saliyani Al-Qur'an. Wa huwa fahuwa utawi qasada bihi bahwa utawi qasada bihi jaizun iku wenang. Wa kadalan iku koyok mengkini jawaz. Wa kadalan iku koyok mengkini jawaz ma utawi lafat asbaha kang nyurupani apa ma ing lafat ya Yahya hudil kitab bikuwah.
Wa kadalan iku kaya mengkene jawas ma utawi lafat asbah kang nyurupani apa ma ing lafat ya Yahya khudil kitaba biku. Wa yajuzulan wenang lahuma kedue junub wa haid ayyakula apa yen to ngucap sapa junub wa haid indal musibah ing dalam nalikani kena musibah. Lang junub head baca lafat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sa'atuhun kita lillahi iku tetap kedui Allah wa inna lan sa'atuhun kita ilaihi baring panggonan kang den kersakaken Allah. Wa inna lan sa'atuhun kita ilaihi baring panggonan kang den kersakaken Allah rajiun iku kang bali. Idza lam yaksida ing dalam nalikane ora nejo sapa junub wa haid al-qiraata ing maca Al-Qur'an. Al-qiraata ing maca Al-Qur'an kala dawas bahabuna sapa santrine kita. Al-Khurasaniyun kang pira-pira ulama negara Khurasan. Kang pira-pira ulama kang bangsa negara Khurasan ing dawu wa yajuzu lan menang ayakula apa yen to ngucap sapa junub wa haid indharuku bidzabati ing dalem nalikani nunggang tunggangan indharuku bidzabati ing dalem nalikani tunggangan mengendarai kendaraan. Baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanalladzi kelawan maha suci nidzat. Amilnya dibuang ai usabbihu subhana. Subhanalladzi kelawan maha suci nidzat, maha suci ni Allah sakhkhara kang ngelulutaken sapa alladzi lana maring kita. Sakhara kang ngelulutaken sapa alladzi lana maring kita hada ing iki dabbah. Wa ma kunna wa malan ora ana kunna kita. Lahu maring hada mukrinin iku pira-pira wong kang nguasani. Mukrinina iku pira-pira wong kang nguasani. Wa inda du'a lan ing dalem nalikani doa. Rupane doane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana du Allah atina mugi-mugi paringi tuwana ing kita fid dunya ing dalam dunya hasanatan ing kebagusan. Rabbana du pangeran kita atina mugi-mugi paring tuwana ing kita fid dunya ing dalam dunya hasanatan ing kebagusan wa fil akhirati lan ing dalam akhirat hasanatan ing kebagusan wa kinalan mugi-mugi ngersani tuan na ing kitu adzaban nari ing siksa neraka. Surah Al-Baqarah. Idza lam yaksida ing dalam nalikane ora nejo sapa junub wa haid al-qiraata ing maca Al-Qur'an. Idza lam yaksida ing dalam nalikane ora maca sapa junub wa haid al-qiraata ing qala dawu Imamul Haramain sapa Imam Haramain fa idza qala mongko ing dalem nalikane ngucap al-junubu sapa wong kang junub ing ucapan bismillah alhamdulillah bismillah ing lafaz bismillah walhamdulillah lan lafaz alhamdulillah. Fa in qasada mongko lamun nejo sapa junub Al-Qur'an ing maca Al-Qur'an aso mongko durhaka sapa junub. Fa in qasada mongko lamun nejo sapa junub Al-Qur'an ing maca Al-Qur'an aso mongko durhaka sapa junub. Wa in qasada lan lamun nejo sapa junub adzikra ing maca dzikir aw lam yaksid syai'an utawa ora nejo sapa junub syai'an ing suci-suci. Wa in qasada lan lamun nejo sapa junub adzikra ing zikir aw lam yaksid utawa ora nejo sapa junub syai'an ing suci-suci lam ya'sam asima ya'sam lam ya'sam mongko ora dosa sapa junub
mongko ora dosa sapa junub. Wa yajuzulan wenang lahuma kedua junub wa haid qiraatuma apa maca ayat nusikhat kang den salini tilawatu apa wacanane wacanane ayat. Wa yajuzulan wenang lahuma kedua junub wa haid qiraatuma apa maca ayat nusikhat kang den salini yang sudah dinusah tilawatuhu apa wacanane rupane ayati asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Asy-syaikhu utawi wong tuwa lanang wasy-syaikhatu lan wong tuwa wadon idza zanaya ing dalem nalikane zina sapa asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuha mongko ngaranjamu sapa sira kabeh huma ing asy-syaikh wa syaikh albattah kelawan pasti. Idza zanaya iku tetep ing dalem nalikane zina sapa asy-syaikhatu wasy-syaikh farjumuhuma mongko ngeranjam diranjam mongko ngeranjamu sapa sira kabeh huma ing syaikh as-syaikh wa syaikhatu albattah kelawan pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu ayyaqra'al Qur'an wa huwa 'ala tahara. Di antara adab-adab kita membaca Al-Qur'an di samping kita ikhlas, kemudian kita melakukan siwak, bersiwakan. Kemudian kita berdoa membaca Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Disunahkan juga bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu wa huwa 'ala tahara, dalam kondisi suci, harus punya wudu. Ini qiraahnya ya. Ini qiraahnya membaca Al-Qur'annya. Jadi dalam kondisi kita suci, maka ketika kita dalam membaca Al-Qur'an ini maka sunnah bagi kita dalam kondisi suci, punya wudu ya. Kemudian fa in qara'a muhdisan jaza bi ijma'il muslimin. Kalau kita dalam keadaan hadas, tidak punya wudu ya, bukan hadas besar ya, tapi hadas kecil ya. Kita tidak punya wudu tapi ingin baca Al-Qur'an ya, tanpa menyentuh mushaf maksudnya ya. Maka itu hukumnya boleh ya. Jadi baca Al-Qur'an dalam kondisi muhdis, dalam kondisi tidak punya wudu itu boleh ya. Kalau menyentuh beda. Kalau menyentuh itu harus dalam kondisi suci. La yamassuhu illal mutahharun. Kalau cuma sekedar membaca Al-Qur'an ya, sampai hafal Al-Qur'an misalnya, padahal tidak punya wudu, baca Al-Qur'an itu jaza bi ijma'il muslimin. Dan tentang hadis-hadis yang mengatakan boleh bagi orang yang hadas membaca Al-Qur'an itu ya kasirah, banyak ya. Tentang hadis-hadis yang membahas tentang orang yang hadas baca Al-Qur'an, orang yang muhdis baca Al-Qur'an, itu banyak hadisnya. Tapi menurut Imam Haramain, orang yang mengerjakan seperti itu, orang yang muhdis tidak punya wudu tapi baca Al-Qur'an, ya, Imam Haramain mengatakan wala yuqalu irtikabun makruhan. Orang yang melakukan seperti itu tidak sampai hukumnya karena makruh. Jadi orang yang muhdis baca Al-Qur'an itu tidak makruh, baca Al-Qur'annya tidak makruh. Itu boleh. Cuma bal huwa tarikun lil afdal. Cuma orang tadi yang muhdis yang membaca Al-Qur'an tadi itu telah meninggalkan yang lebih utama. Yang lebih utama itu baca Al-Qur'an dalam kondisi tohar, suci, ya, punya wudu, apalagi bersiwak menghadap ke kiblat, ya, bacanya di masjid. Itu yang lebih afdal seperti itu. Kalau cuma muhdis kemudian baca Al-Qur'an itu tidak sampai melakukan perkara yang makruh menurut Imam Haramain. Itu hanya meninggalkan yang afdal saja. Fa illam yajid al-ma'a tayammama. Kalau memang orang tadi baca Al-Qur'an, mau baca Al-Qur'an tapi tidak ada airnya, ya tidak sulit ya. Maka dengan tayammum ya. Nawaitu tayammum al-istibahah ya. Itu jadi tidak sulit, agama Islam itu tidak sulit ya. Bahkan ketika sulit maka tajlibu taysir, itu adalah Al-Qur'an. Itu adalah agama Islam.
Jadi orang yang tidak punya air ingin baca Al-Quran, dirinya ingin lebih afdal baca Al-Qurannya, ya tayamum, cari debu yang suci. Kemudian wal mustahadha fi zaman al mahkum bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhdis. Orang yang perempuan yang istihadhah ya. Perempuan yang istihadhah pada masa yang sudah dianggap suci ya, maka hukumnya sama seperti hukumnya orang yang hadas, orang yang istihadhah ya. Wa amal junubu wal haid fa innahu yahrumu alaihi ma qiraatul Qur'an. Kalau kondisi sekarang itu orang yang junub keluar air mani ya, baik laki-laki ataupun perempuan, atau wal haid, atau kondisi orang yang melakukan orang yang sedang haid ya, perempuan ya. Kalau laki-laki tidak ada yang haid ya. Jadi tidak ada alasan ketika diajak sholat kegiatan saya masih udzur ya, itu tidak ada. Kalau perempuan itu ya haid ya. Jadi orang yang junub kemudian orang yang haid, fa innahu yahrumu alaihi ma qiraatul Qur'an. Haram membaca Al-Qur'an. Cuma nanti ada pembahasan lain ya. Jadi secara hukum bahwa orang yang junub, orang yang haid ya, perempuan yang haid itu haram membaca Al-Qur'an. Baik yang dibaca itu ayatan au aqalla minha. Baik yang dibaca satu ayat ataupun lebih sedikit, ya setengah ayat ya, yang dibaca. Yang penting itu Al-Qur'an, maka hukumnya haram. Nah, itu. Tapi wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'an ala qalbihima min ghairi talaffudin bih. Ya. Cuma sekarang misalnya ada orang yang hafidhah misalnya, perempuan yang menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Atau sekarang orang yang junub ingin baca Al-Quran, ingin memurajah hafalannya, itu maka boleh membaca Al-Quran dengan catatan ijra'ul Quran ala qalbihima, membaca Al-Qurannya dalam hatinya ya, membaca Al-Quran dalam hati min ghairi talaffudin bihi, tanpa melafadzkan bacaannya ya, baca Al-Quran dalam hatinya ya, itu boleh ya, bagi orang yang junub ataupun orang yang haid. Itu wa yajuzu lahum an-nadhar fil mushaf wa imrarihi 'alal qalbi. Boleh orang yang junub atau orang yang haid itu melihat, memandang mushafnya dan membaca Al-Qur'an dalam hatinya. Bagi orang yang perempuan yang menghafalkan Al-Qur'an, ini kalau tidak dibaca buyar hafalannya ya. Haidnya 15 hari misalnya. Ini akan dapat memrotoli Al-Qur'annya, hafalannya hilang sedikit demi sedikit. Baca Al-Qur'an ya, dengan tujuan dzikir atau tujuan doa itu bisa. Kemudian wa ajma'al muslimun ala jawazi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir was salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Ulama-ulama al-muslim itu sepakat tentang bolehnya perempuan yang haid atau orang yang junub itu boleh membaca tasbih. Dzikiran sampean junub atau orang perempuan yang sedang haid, dzikir subhanallah, subhanallah, tahlil la ilaha illallah, baca tahmid alhamdulillah, dzikir ya. Mungkin punya wiritan ya, punya wiritan tahmidnya. Baca takbir Allahu akbar, Allah itu. Atau membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh bagi orang yang junub atau orang yang haid baca sholawat, baca tasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Boleh. Wa ghairi dzalika minal adkar. Wiritan-wiritan yang lain selain tasbih itu tidak apa-apa dibaca. Sampai punya wiritan apa ya. Ini sudah kondisinya junub atau haid, ya, maka baca sudah dzikir-dzikiran apa yang sampai punya rutinan apa. Dibaca, jangan sampai putus dikiranya, istiqomahnya jangan sampai putus. Karena memang ada ulama yang memperbolehkan orang yang haid, orang yang junub itu boleh membaca dzikir ya. Baik itu tasbih, tahlil ataupun baca tahmid, punya wiritan alhamdulillah itu. Baca sholawat kepada Rasulullah itu boleh bagi orang yang junub ataupun orang yang haid.
Kemudian qala ashabuna wa qad idza qala li insan. Enggak boleh bagi orang yang ini pembahasan orang yang junub ya, junub atau bahasanya orang yang muhdis, orang yang hadas, orang yang junub, kemudian orang yang haid ini baca Al-Qur'an. Nah, itu. Kemudian diperbolehkan juga ada orang yang haid, yang junub ini mengatakan kepada temannya, ya, kepada orang lain, ya. Tapi tujuannya wa qasada bihi ghairal Qur'an. Tujuannya bukan membaca Al-Qur'an. Misalnya ingin menyuruh temannya untuk mengambil kitabnya. Ya, temannya misalnya namanya Yahya. Ya Yahya hudil kitab babi kuah. Coba ambilkan kitab itu misalnya. Ya. Tapi dia itu bacanya bukan niat membaca Al-Qur'an. Ya. Paham ya? Jadi dia itu membaca Al-Qur'an, dia itu melafadzkan Al-Qur'an, tapi tujuannya bukan membaca Al-Qur'an. Ada qasdu lain, ada tujuan lain yang berupa misalnya kita ingin menyuruh teman-teman sampean untuk mengambil kitabnya. Namanya Yahya. Ya Yahya hudil kitab babi kuah. Ya, coba Yahya ambilkan kitab itu. Ya. Ini padahal ayat ini ada dalam surat Maryam. Kalau dia qasdunya tujuannya membaca Al-Qur'an maka haram karena kondisinya dalam keadaan junub wa haid. Ya, kalau perempuan yang membacanya. Kalau qasdunya tujuannya tidak baca Al-Qur'an ya. Ya, cuma tujuannya menyuruh temannya saja ya. Atau misalnya ada temannya bawa sesuatu di tangan kanannya dan mengatakan wa matil ka biyaminik ya. Wa matil ka biyaminik, apa yang ada di tanganmu misalnya ya. Apa yang ada di tanganmu ya itu. Padahal itu adalah Al-Qur'an. Cuma kalau qasdunya tidak membaca Al-Qur'an maka fahuwa jaiz. Jadi intinya ada di qasdu, tujuannya. Sampean baca Al-Qur'an, sampean melafadzkan Al-Qur'an dalam kondisi haid, dalam kondisi junub, maka di situ melihat qasdunya. Kalau sampai qasdunya membaca Al-Qur'an, saya baca Al-Qur'an ya udil kitab babiku, haram. Haram bagi orang yang junub, orang yang haid, qiraatul Qur'an. Kalau cuma tujuan seperti tadi, ya, menanyakan temannya yang tangan kanannya membawa sesuatu, ya, kemudian mengatakan wa matilka biyaminik, ada apa di tangan kanan, ya, itu. Itu. Jadi bagi orang yang junub dan haid itu harus memperhatikan bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Qasdu-qasdunya diperhatikan. Ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an dalam kondisi haid, ya. Kita misalnya hafal Al-Qur'an, ini kalau tidak dibaca, tidak dimurojaah, hilang. Ya. Ataupun kita yang perempuan dalam kondisi haid, gimana? Ya maka niati dzikir. Baca Al-Qur'annya niati dzikir. Kalau niatnya bacanya itu adalah dzikir maka tidak masalah. Jaiz, maka diperbolehkan ya. Menakror hafalannya ya. Karena khawatir hilang hafalannya maka cukup dengan niat dzikir atau dengan doa ya. Wa yajuzu lahum ayyaqula indal musibah. Boleh bagi orang yang haid, yang junub ketika terkena musibah, ujian dari Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Al-Qur'an ya. Bagian dari ayah. Dan ini kalau dibaca tujuannya al-qiraah Quran maka haram. Ya. Jadi boleh mengatakan bagi junub dan haid membaca ketika musibah. Karena musibah inna lillahi wa inna. Lah sampean haid enggak, saya dalam kondisi tidak baca, niat saya bukan membaca Al-Qur'an ya. Karena memang dalam kondisi kita kena musibah itu sunnah membaca istirja. Istirja itu ya ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kena musibah misalnya, tepak-pak inna lillahi ya itu. Ya. Ya. Sampai misalnya jalan-jalan kena apa yang mengagetkan baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Menemukan sesuatu yang mengejutkan, yang mengagetkan kepada diri kita, ya baca innalillahi seperti itu. Ya. Dibiasakan mengatakan seperti itu. Ya. Masa ketika kita kaget, ya, terkejut, ya, kemudian kita meso yang keluar dari lisan kita,
Itu tergantung kebiasaan kita. Ya. Itu. Jadi hati-hati dalam kondisi perempuan yang haid atau junub membaca Al-Qur'annya, maka niati dzikir ya. Tapi kemudian misalnya ada kejadian ya, ikut lomba antar provinsi ya, baca Al-Qur'an karena mungkin sudah dinilai bacaannya bagus ya, ikut lomba ke antar provinsi, kemudian pada waktu acara haid ya, sudah dipanggil namanya, haidnya keluar ya, darahnya keluar ya, itu maka ya dilihat ya, kalau menurut Imam Syafi'i tetap tidak boleh ya. Biasanya kalau di acara-acara seperti itu biasanya pindah madhab ya. Jadi menurut Imam Malik itu bagi perempuan yang haid ya, itu diperbolehkan membaca Al-Quran dan menyentuh terhadap Al-Quran dengan tujuan belajar mengajar ya. Jadi tidak apa-apa belajar Al-Quran dalam kondisi haid ataupun mengajar dalam kondisi haid mengajar Al-Quran, tapi ini madhabnya Malikiyah ya. Biasanya yang digunakan orang-orang ketika acara perlombaan itu ternyata pesertanya haid ya. Kemarin tidak haid, sekarang haid. Ini gimana? Biasanya solusinya seperti ini ya. Diambilkan pendapatnya Imam Malik yang mengatakan boleh ya. Boleh bagi orang yang haid itu menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran, tapi tujuannya niat belajar. Jangan niat membaca Al-Quran, niat belajar Al-Quran karena mau dikoreksi bacaannya ya, karena mau dinilai bacaannya, maka itu diperbolehkan. Kalau Syafi'i tidak boleh, tetap haram. Fa innahu yahrumu alaihi ma qiraatul Quran. Itu. Nah, kalau memang tidak ada tujuan baca Al-Quran, maka jaiz. Kemudian juga diperbolehkan bagi orang yang junub, orang yang haid ketika berdoa dalam kendaraan, sampai mau naik kan sunnah kita membaca doanya ini kalau sampai mengendari kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu sunnah bagi kita mau perjalanan naik becak ya, naik mobil, perahu ya. Ini sunnah membaca doa. Kondisi kita haid, junub, ini kan ba'dun min ayatil Quran, bagian dari ayat Al-Quran. Niati saja, jangan qasdu membaca Al-Quran. Niati apa? Niati doa. Sekalipun doanya ini diambilkan dari ayat Al-Quran, maka diperbolehkan ya. Ini baik. Atau dalam doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Artinya dalam kondisi qasdunya ya. Kalau qasdunya niatnya baca Al-Qur'an, semua di atas itu haram. Ya, tidak boleh. Kalau niatnya hanya doa kemudian zikir, orang yang hafal Al-Qur'an haid ya niati zikir, ya niati zikir. Maka itu diperbolehkan. Ya, junub misalnya, ini waktunya setoran misalnya, ya. Sudah junub, tapi setorannya jangan di masjid. Kalau di masjid haram. Junub atau haid, waktunya setoran. Ini kalau tidak setor nanti dimarahi atau hilang hafalannya. Niati saja. Niati di situ di zikir. Al-Qur'annya niati di zikir. Maka itu diperbolehkan. Kemudian qala Imamul Haramain fa idza qala al-junub bismillah walhamdulillah fa in qasada al-Qur'an aso. Ini. Bahkan menurut Imam Haramain, orang yang junub ya. Tahu orang yang junub ya, ini junub semua kan? Ya. Ya, sudah balik semua ya. Ya. Junaid sudah balik kan? Ya. Ya. Jadi orang yang junub membaca bismillah walhamdulillah, kalau tujuannya membaca Al-Quran, maka berdosa dia kepada Allah. Tapi wa in qasada dzikra aw lam yaksid syai'an lam yasam.
Kalau tujuannya niati dzikir bismillah walhamdulillah ya, itu niati dzikir sampean, maka atau tidak niat apa-apa, pokok baca ya. Pokok baca bismillah walhamdulillah ya. Ini tidak berdosa kepada Allah sekalipun kondisinya dalam keadaan junub ya. Makanya orang yang junub, orang yang haid, kalau sudah waktunya, kalau sudah suci, ini sunnah kita bersegera untuk apa? Untuk mandi. Ya. Jangan ditunda. Ya. Junubnya pagi, nanti mandinya duhur misalnya. Ya. Atau haid, mampetnya sekarang, maka segera untuk mandi. Ya. Itu. Tapi dalam kondisi haid itu ataupun junub ya itu usahakan untuk segera dalam mensucikan dirinya ya, itu. Jadi kalau tujuannya dzikir baca bismillah itu niat dzikir atau tidak ada niat apa-apa ya tidak berdosa. Kemudian wa yajuzul lahuma qira'atu manusikhat tilawatuhu. Boleh bagi orang yang junub membaca ayat yang sudah dinusah bacaannya. Jadi ada ayat mansuh, ayat yang sudah dinusah, disalin. Ya. Jadi dulu Al-Quran itu ada ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Nah, itu ada. Ya. Itu sudah dimansuh, dinusah. Ya. Ayatnya dinusah tapi hukumnya tetap berjalan. Ya. Ada nusah itu dinusah semuanya, hukumnya dan bacaannya dinusah juga ada. Ya. Jadi ada yang lafadznya ada, ya, cuma hukumnya dinusah. Lafadznya ada, hukumnya dinusah. Kemudian yang ketiga sebaliknya, ya, lafadznya dinusah, tapi hukumnya tetap. Contohnya seperti ini, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan ketika dalam berzina ya, sudah terbukti, ya, maka farjumuha albattah, maka diranjam ya. Diranjam itu separuh badannya dikubur, kemudian dilempari batu ya. Jadi separuh badannya dipendam, kemudian dilempari batu ya. Itu namanya diranjam. Kalau terbukti asy-syaikhu wasy-syaikhatu ini berzina ya. Ini mansuh, ayat yang mansuh ya, yang sudah dinusah bacaannya, karena ada yang mansuh hukumnya. Nah, ini bacaannya dinusah tapi hukumnya tetap. Ya. Jadi membaca misalnya orang yang junub, orang yang haid baca ini asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Ya. Kemudian ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan membaca ayat yang sudah dimansuh dinusah. Tapi tetap tujuannya di situ seperti di atas, ya. Tujuannya niat dzikir ya, atau niat berdoa ya. Kalau membaca doa sampean santai-santai baca doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Kondisi haid tapi niati sampean doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya. Itu sampean niati doa semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Lah itu sampean niati doa. Makanya dalam Al-Qur'an kalau membaca Al-Qur'an menemukan Rabbana itu, maka sunnah bagi kita mengangkat tangan. Baca Al-Qur'an menemukan ayatnya Rabbana dhalamna, sunnah mengangkat tangan. Ya, baca Al-Qur'an. Nah, itu bagian dari mentadabburi Al-Qur'an. Pokok ada Rabbananya. Ya. Rabbana ya, tentang penyelamatan kita, diselamatkan dari api neraka. Rabbana ya, Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Jadi menemukan Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana, sampai menengadahkan tangannya ya. Jadi meminta perlindungan kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Baik ayatul adab ataupun ayatul rahmah itu disunnahkan bagi kita untuk meminta perlindungan, meminta ampunan kepada Allah. Jadi intinya bagi orang yang haid, orang yang junub,
sekalipun satu kondisinya dia muhdis ya, maka dia boleh membaca Al-Qur'an, tapi niatnya jangan niati membaca Al-Qur'an, niati dikit ya, niati ingin menjaga hafalannya. Kalau bagi yang hafidhah menjaga hafalannya takut hilang ya, maka harus dibaca sekalipun dalam kondisi haid ataupun junub ya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah al hadin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa qarabati lana fi dinina bananfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi fakihna lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.